Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah Metode Studi Islam Bapak Dr. Hikmat MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wa lal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa sholawat beserta salam marilah kita junjung tinggi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang insya Allah diberkahi. Di sini saya akan membahas tentang arti pentingnya agama bagi manusia. Sebelum saya membahas arti pentingnya agama bagi manusia, saya akan menerangkan tentang agama menurut bahasa. Kata agama berasal dari akar kata gam yang mendapatkan awalan dan akhirat a sehingga menjadi agama. Kata dasar gam itu memiliki pengertian yang identik dengan ga atau gan dalam bahasa Belanda atau kata go dalam bahasa Inggris yang berarti pergi. Setelah mendapatkan awalan dan akhirat a sehingga menjadi agama, pengertiannya berubah menjadi jalan. Jadi maksud arti di sini adalah jalan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan atau tokoh pendiri agama, di mana jalan hidup itu harus ditaati oleh manusia guna mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh agama itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Maksudnya, dengan bereligi seorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah religi. Religi berasal dari bahasa Latin. Menurut suatu pendapat, asal kata religi adalah relege yang berarti membaca atau mengumpulkan. Adanya penjelasan ini berdekatan dengan pemaknaan agama dengan jalan sebagaimana diuraikan atas, yakni menunjukkan muatan yang terkandung dalam agama berupa aturan-aturan kehidupan yang tercantum di dalam kitab suci. Contohnya mungkin kitab suci Al-Quran dan yang lainnya, Injil, dan setiap agama mempunyai kitab sucinya masing-masing yang harus dibaca dan dipegang oleh setiap pengikut suatu agama. Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa kata religi berasal dari kata religi yang berarti ikatan, yang maksudnya adalah ikatan yang manusia. Jadi ada ikatan manusia dengan Tuhan sehingga manusia terbebaskan dari segala bentuk ikatan-ikatan atau dominasi oleh suatu yang derajatnya selevel atau bahkan lebih rendah dari manusia itu sendiri. Zidi Ghazablah dalam memberikan deskripsi tentang pengertian agama atau suatu religi menjelaskan sebagai berikut. Religi adalah suatu kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya. Sekarang, adin berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti hutang, yakni sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Dalam bahasa Arab itu sendiri, hutang dalam bahasa Arab adalah ad-dainu. Di dalam tradisi bahasa Semit, induk bahasa Arab, kata adin diartikan sebagai undang-undang atau hukum. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa din secara bahasa dapat diartikan undang-undang atau hukum yang harus dipenuhi oleh manusia. Dan pengabaian atau pelanggaran, apabila kita tidak mengerjakan kewajiban, kita akan mendapatkan sesuatu sanksi atau hukuman terhadap dirinya. Kemudian dalam aplikasinya, din mengalami perluasan makna, yakni menguasai, menundukkan, patuh, balasan, dan kebiasaan. Berkaitan dengan tiga makna tadi, agama, religi, maupun adin, menurut pengkaji agama telah terjadi perbedaan pendapat. Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat ke-19, Innal ladina indallahi islam wa makhtalaful ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu bagian bainahum wa may yakfuru bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Menurut Arifin Abbas, kata adin di sini adalah lebih condong atau cuma hanya dalam agama Islam saja.
Dari ketiga yang sudah saya jelaskan tadi itu memiliki makna. Agama, religi maupun adin adalah merupakan suatu jalan hidup atau suatu jalan yang harus ditempuh manusia. Jadi agama memberikan kita jalan di mana jalan ini harus kita jalani dan harus kita tempuh di kehidupan kita. Dan itu semua untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan tentram dan sejahtera. Kedua, sebagai wujud dari jalan hidup itu adalah ajaran atau doktrin yang berupa aturan-aturan, nilai-nilai dan norma-norma. Jadi agama memberikan kita sesuatu peraturan di mana apabila kita langgar peraturan ini, kita akan mendapatkan sanksi. Dan yang ketiga, ajaran yang berupa aturan-aturan atau norma-norma itu diyakini sebagai sumber asalnya dari Tuhan yang Maha Mutlak, yang Tuhan itu sendiri sudah dijelaskan di dalam kitab suci dari agama masing-masing. Dan yang terakhir adalah ajaran yang berupa suatu aturan-aturan atau tata nilai tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dinamika masyarakat dan budayanya. Menurut Endang Saifuddin Ansor menjelaskan ketiga argumen tersebut. Pertama, argumen-argumen nakliyah, yakni berupa argumen-argumen Qur'ani. Karena menurut bahasa sendiri, nakliyah adalah pengambilan dalil dari sesuatu yang tertulis. Contohnya seperti Al-Quran. Dan dalil dibagi menjadi dua, dalil akli dan nakli. Akli yang menurut akal manusia dan nakli menurut Al-Quran atau secara tertulis tadi. Dan untuk Al-Quran itu sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh kelompok yang mengidentikan tiga makna ini, sama sekali tidak pernah memberikan penetapan atas pengkhususan kata adin atau marifat hanya untuk menunjukkan kepada agama Islam. Sebagai contoh konkret dalam konteks ini adalah firman Allah pada surat Al-Kafirun ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Makna dalam ayat ini adalah bahwa umat Islam diwajibkan untuk menghormati agama dan kepercayaan lainnya dan tidak mencampuri atau mengganggu kepribadatan mereka. Seperti halnya mereka yang tidak boleh mencampuri atau mengganggu ibadah umat muslim. Sejarah agama. Jadi agama mengikuti perjalanan sejarah. Eksisnya sebagai agama dalam masyarakat sejak beribu-ribu tahun yang lalu di daerah Mesir, Assyria, Babilonia, dan Persia dan Cina dan sebagainya adalah menjadi bukti nyata yang tidak terbantahkan dan sekaligus sebagai pendukung kebenaran penjelasan di atas. Sejarah agama merujuk kepada catatan tertulis dari pengalaman dan gagasan agama manusia. Periode sejarah agama dimulai dari dengan penemuan penulisan pada sekitar 5.200 tahun yang lalu atau 3.200 sebelum Masehi. Agama dari zaman prasejarah melibatkan kajian keyakinan agama yang sah sebelum kemajuan catatan tertulis. Selanjutnya saya akan membahas tentang arti agama bagi manusia. Di samping fitrah atau potensi beragama, manusia punya fitrah sosial sehingga dia diakui sebagai makhluk sosial atau homo sapiens. Fitrah sosial ini membentuk adanya agama secara natural. Jadi agama ini terbentuk bukan dari luar, melainkan dari manusia itu sendiri. Beberapa potensi fisik dan psikis, maka potensi itu menuntut realisasinya secara aktual. Tetapi kenyataannya manusia memiliki berbagai keterbatasan hingga sejumlah keinginan mereka dan kebutuhan mereka yang mungkin tidak terpenuhi kecuali mereka melakukan hubungan kerjasama. Namun dalam kerjasama itu maka manusia sering dihadapkan egoisme masing-masing pihak hingga timbul suatu benturan yang tidak bisa diselesaikan karena egoisme tadi. Selanjutnya saya akan menerangkan betapa pentingnya agama bagi manusia. Yang pertama, agama merupakan sumber suatu moral agama, dan yang kedua adalah agama merupakan petunjuk kebenaran. Yang ketiga, agama adalah merupakan sumber informasi mengenai sesuatu yang tidak bisa diambil oleh ainul yakin atau oleh mata kita, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan metafisika atau hal gaib. Dan yang keempat adalah agama memberikan bimbingan rohani kepada manusia baik di dalam kondisi apapun, contohnya seperti dalam kesedihan atau duka maupun dalam kesenangan. Dan yang terakhir saya mengambil kesimpulan, agama
berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Artinya, agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama mengisyaratkan kita untuk meninggikan iman kita secara keseluruhan. Karena dalam hadis saya mendapatkan al-imanu yazid bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Menambah dengan ketaatan kita kepada Allah dan akan berkurang ketika kita berbuat maksiat. Mungkin itu saja dari saya. Apabila kalian mendapatkan kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila kalian mendapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita disukseskan dalam khidmat kita.